Mereka tidak pernah melihat wajahku. Mereka tidak pernah mendengar suaraku. Mereka tidak pernah duduk bersamaku. Mereka tidak pernah makan bersamaku. Tapi mereka mencintai aku. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Itulah saudara-saudaraku yang aku rindukan. Jauh setelah kita, mereka akan datang. Mereka mencintai aku. Akan tetapi Nabi Muhammad, beliau katakan, aku menyimpan doaku di akhirat kelak sebagai syafaat bagi umatku yang kelak mereka yang mati dari kalangan umatku, sedangkan mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mohon maaf ini anak-anak perintah-perintah orang gitu pindah sedikit. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan, kesehatan, keafiatan. Malam ini saya bersama dengan Ustadz Haikal, sebagaimana telah disampaikan tadi, sedikit mungkin saya memang Ketua Badan Kontak Majelis Ta'lim Provinsi Maluku Utara selama 3 periode ya. Setelah melepas jabatan sebagai ketua ya, mengemban amanah selama 15 tahun. Kemudian saya berkeinginan mendirikan satu lembaga pendidikan, dan alhamdulillah lembaga pendidikan itu namanya Ar-Ridha. Ar-Ridha sebenarnya nama saya sendiri, juga anak saya juga namanya Ridha ya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya lembaga ini merupakan himpunan baik itu remaja maupun ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang ingin kita bersilaturahim lewat lembaga ini. Dan alhamdulillah dengan adanya Ustadz Haikal, anak muda yang begitu bersemangat untuk bisa berdakwah, dan alhamdulillah saya sering mengisi di RRI pada setiap hari Jumat bersama Ustadz Haikal yang merupakan Ketua Remaja Masjid Maluku Utara. Kita berbangga bahwa anak-anak kita ya yang begitu bersemangat untuk bisa mengisi kekosongan-kekosongan rohani, baik itu untuk anak remaja sendiri maupun kita orang tua-tua. Karena usia kita boleh tua, tapi dari sisi pemahaman agama ataupun sisi pengalaman-pengalaman kita, anak muda dan orang tua adalah saling melengkapi ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat mencintai anak-anak muda ya. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di Madinah. Sebelah kanan Rasulullah yang duduk adalah Abdullah bin Umar. Setelah diberikan minum oleh Rasulullah SAW, yaitu air Zam-Zam, baru setengah diminum kemudian berhajat untuk ke belakang. Dia kasih tinggal airnya dan tempatnya sebelah kanan Rasulullah itu ditinggalkan. Begitu dia kembali, tempatnya sudah diduduki oleh orang lain, yaitu orang tua-tua. Abdullah bin Umar dia protes. Dia bilang, tadi kan saya duduk bersama Rasulullah, kenapa sekarang tempat saya diganti oleh orang lain? Nah, orang ini merasa dirinya bahwa dia adalah lebih tua, lebih pantas duduk di samping Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW begitu mencintai anak-anak muda dan begitu bijaknya Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya hak yang bisa duduk di sebelah kanan Rasulullah SAW adalah Abdullah bin Umar, karena memang dari tadi juga dia lebih dulu duduk daripada orang yang walaupun sudah usianya tua tapi belakangan datang. Jadi termasuk air sisa dari Rasulullah SAW itu ketika diminta oleh orang lain, Rasul tidak mengizinkan, bahwa ini adalah haknya Abdullah bin Umar. Ini menunjukkan kepada kita bahwa satu kebijakan ya orang tua terhadap anak-anak, artinya orang tua bisa mengerti situasi, tapi anak-anak juga kita tidak boleh mengecewakan mereka ya. Alhamdulillah, saya dengan remaja masjid di bawah pimpinan Ananda atau Ustadz Haikal ini sudah kurang lebih hampir setahun ya, 2 tahun ya, alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kalau banyak memang tanah masjid ini jamaah sana banyak ya, ibu-ibu ini banyak ya. Saya hampir 2-3 bulan sekali tetap harus mengisi. Jadi Ustadz Haikal tanya, kira-kira yang paling banyak majelis taklim di mana Ustazah? Ya namanya majelis taklim itu di kelurahan manapun semua ada, dan itu semua adalah jamaah saya, alhamdulillah. Jadi kalau selama ini mungkin
Saya berjalan sendiri dengan ibu-ibu, tapi saya senang ada anak muda yang bisa mendampingi orang tua. Kita jalan bersama untuk bersama-sama niat yang sama, yaitu kita untuk memberikan apa yang kita miliki. Bukan berarti kita orang ini lebih tahu dari bapak-bapak dan ibu-ibu, tapi sesungguhnya kita ini saling melengkapi. Bapak ibu sekalian dan mungkin anak-anak remaja masjid ada juga, atau malam ini mungkin belum ada ya. Tema kami pada malam ini sebenarnya adalah hubbur Rasul, ya, kecintaan kita terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam salah satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabbani kana fi jannati ma'i." Siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga. Amin. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang cinta terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta hakiki, ya. Kita mencintai suami istri, saling mencintai. Kita mencintai anak, kita mencintai keluarga adalah hal yang lumrah, ya. Tapi mencintai Rasulullah ini adalah sesuatu yang luar biasa. Bukan sekedar mulut yang berucap, tapi orang yang sudah mencintai Rasulullah, ketika orang menyebut saja nama Rasulullah SAW, hatinya bergetar dan tanpa terasa air matanya akan keluar. Itu cinta terhadap Rasulullah SAW. Makanya tidak heran kalau orang sudah benar-benar mencintai, salah satu ungkapannya ketika orang menyebut nama Rasulullah SAW, maka dia selalu bersalawat terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," surah Az-Zariyat ayat 32, bahwa aku mengutus engkau, ma arsalnaka, kami tidak mengutus engkau hai Muhammad kecuali membawa rahmat ke seluruh alam. Maka saya katakan, kalau rahmat ke seluruh alam berarti Rasulullah ini bukan cuma malaikat dan manusia yang mengenal Rasul. Namanya isi alam, baik itu bergerak, tanaman, hewan yang berjalan di atas muka bumi ataupun terbang dengan dua sayapnya di udara, maka semuanya mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah mengatakan, "Wat-tayru yatiru bijanahihi kullun umamun amsalukum." Ketika kalian melihat burung yang terbang dengan mengepakkan kedua sayapnya, maka itulah tasbih-tasbih mereka, karena mereka punya tasbih sendiri. Kalau burung bertasbih kepada Allah dengan caranya sendiri, manusia bertasbih kepada Allah dengan caranya sendiri, laut yang bergelombang bertasbih kepada Allah dengan caranya sendiri. Ketika laut murka, maka laut pun akan mengeluarkan bagaimana dia komplain kepada Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan manusia. Dan ini kita orang baru beberapa hari lalu, sampai hari ini kita orang punya pelabuhan habis semua jembatan. Sampai jembatan-jembatan yang ada ini rusak semua, ya. Saya punya anak kebetulan kerjanya di Sofivi, 2 hari ini termasuk kantor. Katanya terada jembatan sudah ditelan oleh gelombang. Murkanya gelombang ini mungkin murka kepada kita. Jadi kita kembali introspeksi diri kita sendiri. Apa yang terjadi sebenarnya? Karena kita orang ini melihat bahwa murka Allah itu bisa Allah tunjukkan kepada pribadi seseorang, tapi mungkin juga dia datang menerkam itu, baik itu orang baik maupun orang yang tidak baik. Semuanya musibah akan rame-rame dia. Nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah, baru dipisahkan mana orang yang berdosa dan mana yang tidak berdosa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini merupakan pertemuan pertama, tapi bukan berarti pertemuan terakhir, ya. Insyaallah ke depan kita akan selalu bersilaturahim, ya. Karena kalau saya melihat, artinya kalau dakwah kita ini nanti menunggu kapan ada anggaran baru kita orang mau turun dakwah, tempo apa kita orang ke umat ini akan bisa memahami ini tentang agama, ya. Mudah-mudahan dengan adanya kolaborasi antara oma, antara nenek dan cucu ini bisa melahirkan suatu sepak terjang kita yang positif, ya. Karena saya juga kalau tanpa ada memberikan semangat, Ustazah turun di sini atau turun di sini, saya bilang oke saja, saya bilang
Hanya kadang-kadang kendalanya itu tidak ada sopir, ya. Jadi tadi ini saya jalan karena saya sudah 3 kali pagi diantar, dijemput, pulangnya jam 1, jam setengah 3 saya keluar lagi, dijemput lagi, diantar, dijemput, malam ke bawah semalu hati. Walaupun ponakan sendiri kalau mau suruh terus-terus juga semalu hati, kasihan, capek juga mereka. Tapi alhamdulillah karena memang rumah saya di Tabah Hawa, naik ojek ke sini cepat-cepat sesampai. Saya ketemu tadi dengan Bapak di depan, ya. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang hubbur Rasul atau cinta terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini malam ini yang kita duduk di sini, hati kita akan selalu tunduk patuh kepada Allah dan hati kita juga selalu akan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bu-ibu kita salawat sedikit, ya. Allahumma shalli alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina fakhntafat minhul buduru mithla husnik ma ra'ayna qattu ya wajha sururi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, Allahumma shalli alaihi. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma shalli wa barik alaihi wa ala ali. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, satu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang duduk. Tiba-tiba matanya ini melihat, menerawang ke depan. Para sahabat heran. Lama Rasul tidak bergeming, bagara tarada, bicara tarada, mata tetap melihat ke depan. Seakan-akan di kejauhan ada sesuatu. Tiba-tiba sahabat tanya, ya Rasulullah, kaif haluk? Apa yang terjadi? Apa keadaanmu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, asyuku ikhwani. Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lastu nahnu ikhwanuk. Bukankah kami ini saudara-saudaramu? Rasul bersabda, la, tidak. Antum ashabi. Kalian semua ini adalah sahabat-sahabat. Para sahabat bertanya, summa man ya Rasulullah? Kalau begitu siapa yang engkau rindukan hai Rasul? Rasul, air mata semakin deras. Para sahabat makin menangis. Tiba-tiba Rasul bersabda,
Yang aku rindukan mereka itu saudara-saudaraku akan datang di akhir zaman. Mereka akan datang jauh setelah kalian. Mereka tidak pernah melihat wajahku. Mereka tidak pernah mendengar suaraku. Mereka tidak pernah duduk bersamaku. Mereka tidak pernah makan bersamaku. Tapi mereka mencintai aku. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Itulah saudara-saudaraku yang aku rindukan. Jauh setelah kita mereka akan datang. Mereka mencintai aku. Mudah-mudahan kita orang ini yang dirindukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kalau yang Rasul sampai menangis, kalau itu memang rindu para kita orang ini semua, alangkah bahagianya. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu menjelang akhir hayatnya, Jibril alaihi salam, malaikat Israel datang. Malaikat Israel datang ketika Rasul sudah salam, keadaannya sangat lemas. Malaikat Israel datang, Rasul tanya, "Hai malaikat Israel, apakah engkau datang ini untuk berkunjung atau mencabut rohku?" Lama malaikat Israel tidak menjawab. Didesak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai malaikat Israel, apakah engkau datang berkunjung, berziarah, atau engkau cabut roh?" Baru malaikat Israel berkata, "Hai Muhammad, aku datang berkunjung sekaligus mencabut rohmu jika engkau izinkan." Masya Allah. Cabut roh kalau Rasul izinkan. Kalau Rasul tidak mau, malaikat juga tidak berani mencabut rohnya. Kemudian Rasul bertanya, "Hai malaikat Israel, engkau ke sini sendirian, di mana engkau tinggalkan kekasihku Jibril?" Karena Rasul dengan Jibril ini sahabat akrab. Sampai Isra dan Mi'raj pun menemaninya. Malaikat Israel mengatakan, "Hai Muhammad, aku tinggalkan Jibril di langit yang ketiga." Rasul sedih. Kenapa tidak datang bersama-sama? Setelah berkata beberapa saat, tiba-tiba muncullah malaikat Jibril. "Assalamualaikum ya Muhammad." Duduk di sebelah kanan. Tadi malaikat Israel duduk sebelah kirinya Rasulullah. Malaikat Jibril datang duduk sebelah kanan Rasul. Setelah duduk, Rasul bertanya, "Hai malaikat Jibril, apa yang engkau bawa untukku?" Apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril? "Ya Muhammad, Allah titip salam kepadamu. Surga Rasul." Tapi apa kata Rasulullah? "Bukan itu yang aku butuhkan, bukan itu yang aku tanya. Yang aku tanya, hai Jibril, kalau aku sudah meninggal, bagaimana umatku?" Maka malaikat Jibril mengatakan, "Hai Muhammad, Allah mengatakan surga diharamkan untuk umat yang lain sebelum engkau dan umatmu masuk." Maka pada saat itu Rasul mengatakan, "Hai malaikat Israel, cabut rohku karena umatku sudah mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala." Masya Allah, cintanya Rasulullah bagi kita orang. Apa yang kita orang balas kepada Rasulullah? Jadi ketika dicabut rohnya, Rasul siap. Karena sudah dapat jaminan dari Allah bahwa surga itu haram dimasuki oleh umat yang lain sebelum Rasulullah punya umat yang masuk. Masya Allah.
Jadi mudah-mudahan hadis tadi yang mengatakan merindukan saudara-saudaraku ini, kita orang berharap bahwa saudara-saudara yang dirindukan itu adalah umat-umat yang kita orang yang ada ini. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita orang kadang berbicara, saya kadang-kadang juga mau bicara. Kalau tuh bicara dunia ini tidak perlu ajak orang. Kalau dunia tanpa diajak pun orang berebutan. Tapi kalau akhirat ini kita orang ajak orang menyentuh hati, memberi makan kepada hati. Ya. Karena kita orang punya fisik ini, makan sehari 3 kali juga tidak cukup. Tapi makanan batin, fitrah ini beri makan, harus diberi makan. Kalau fitrah ini sudah diberi makan, insya Allah karakter hidup pun akan bahagia. Tidak akan baku hal dengan orang lain karena jabatan, karena sesuatu. Ya. Jadi kita orang ini memang sampai kenapa dinamakan fitrah manusia, ketika masuk bulan Ramadan dia berpuasa, kemudian diterima puasanya, maka Rasul mengatakan kiyaumin waladat min butuni ummahatikum, bahwa orang yang sudah diterima puasanya kemudian dia sholat Id, maka dia pulang ke rumah, dosanya sudah dihapus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita kembali pada fitrah kita sendiri, yaitu seperti orang yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Mudah-mudahan artinya kita orang ini mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu mengatakan, aku ini lebih senang hidup susah, ya. Maka para sahabat bertanya, Rasulullah, kenapa demikian? Bukankah kita orang ini minta supaya kita orang ini hidup kaya? Kalian boleh minta kaya, karena kalian tidak mungkin hidup seperti aku. Karena Rasulullah itu sehari makan, sehari tidak makan. Kita ini jangan tidak makan. Angin begini terdapat ikan cakalang yang segar saja, pulang pasar ketemu semula yang buffet. Ini Rasulullah sekali makan, ini hari makan, besok tidak makan. Tidak selalu Rasulullah itu makan. Suatu ketika Sayyidatina Fatimah, putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia karena sudah 3 hari tidak makan di rumah. Sayyidina Ali, dulu sekarang yang timba pakai hela-hela, ya. Sekarang kan tuh cuma putar keran langsung keluar air. Dulu tuh timba itu hela-hela, ya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika untuk mencari makan, bagaimana supaya anaknya Hasan dan Husain bisa makan, Rasul upah. Artinya mengupahkan dirinya, hela timba, 1 timba air itu dia sewa itu kurma 3 biji. Itu untuk beri makan anaknya. Itu selama 3 hari Sayyidina Ali seperti itu. Akhirnya Siti Fatimah ini dia bilang, coba saya mau ke rumah, karena dia sudah tahan lihat anaknya ini kelaparan. Dia mencoba pergi ke abahnya, Assalamualaikum, dicium tangan Rasul SAW. Terus dia bilang, ya Rasulullah, ya Abah, salasa ayyamin la na'kulu syai'an. Sudah 3 hari kami tidak makan apa-apa. Rasul tidak bicara, ambil tangan anaknya diletakkan di perutnya. Sayyidatina Fatimah langsung tak angkat tangannya. Kenapa? Karena ketika dia raba begini, ini bukan perut yang diraba, tapi batu yang diraba. Rasul sengaja mengikat batu di perutnya supaya jangan puru ini menggoro Katong kalau lapar kan puru suka berbunyi. Itu Rasul ganjal batunya dengan perutnya dengan batu. Hanya Sayyidatina Fatimah setelah bicara apa-apa langsung pulang. Begitu sampai di rumah langsung menangis. Sayyidina Ali kaget. Sayyidina Ali bilang, bagaimana menangis? Dia bilang, wahai suamiku, aku kira kita orang ini susah sampai 3 hari tak makan. Ternyata ayahku seorang Rasul, utusan Allah, kekasih Allah, sudah 3 hari tidak makan dan perutnya itu diganyal dengan batu. Insya Allah. Jadi intinya, kalau kita orang hidup di zaman sekarang, kita orang tidak ibadah, alangkah ruginya. Apa yang kurang? Kita orang petingkat kehidupan masyarakat Maluku Utara ini luar biasa kalau dibandingkan dengan di Jawa sana, di Jakarta.
Jadi seharusnya kita orang lebih bersyukur, lebih banyak zikir kepada Allah, lebih banyak bersedekah, ya, mengikuti Rasulullah SAW, ya. Karena memang kita orang hidup alangkah senangnya. Kadang-kadang subhanallah, saya kadang-kadang ditawarin kalau ceramah, ustazah bawa pulang kue. Saya bilang maaf banyak, bukan saya tidak mau, tapi kue di rumah itu riki-riki mau busuk. Saking banyaknya tuh rezeki. Sementara orang lain saudara-saudara kita di sana di Jawa mungkin kelaparan, jangankan kue, nasi aja nggak pernah dapat mungkin karena susahnya. Makanya kita orang ini harus bersyukur, ya. Jadi saya kira saya cerita sedikit tentang Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, ya. Mungkin untuk sementara saya sampai di situ dulu, nanti disambung oleh Ustadz Haikal. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun singkat ada manfaatnya untuk kita semua, dan insya Allah pertemuan kita nanti akan berlanjut. Untuk sementara jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah atas semua ilmu yang telah disampaikan kepada kita semua, terkhusus bagi kaula muda yang sedang hadir untuk mengikuti tausiahnya Ustazah, ibu-ibu majelis juga. Mungkin dalam hal ini saya mau sampaikan apa lagi? Semua telah disampaikan oleh Ustazah dan saya juga belum layak disebut Ustadz, karena saya masih anggap saya sebagai seorang murid yang terus belajar sama Ustazah. Teman-teman sekalian, saya ingin mengutip satu kisah tentang seorang pemuda yang tidak pernah ketemu Nabi, yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tetapi dia beriman kepada Nabi, sehingga Nabi pun mengabadikan namanya di langit dan di bumi. Dialah Uwais Al-Qarni. Suatu ketika Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah bersabda, jikalau suatu saat nanti aku sedang tidak ada seorang pemuda yang akan datang, dan aku berharap agar kalian meminta ampunan kepada Allah, meminta dia untuk memohon ampunan kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya doanya mustajab. Para sahabat pun heran, dia bukan sahabat Nabi, tidak pernah bertemu dengan Nabi, tidak pernah berperang dengan Nabi, tidak pernah duduk bersama Nabi, kok dia lebih diunggulkan, lebih diistimewakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dia tidak pernah bertemu Nabi, tidak pernah duduk bersama Nabi, dan tidak berperang dengan Nabi karena satu alasan, yaitu karena berbakti kepada orang tuanya yang sudah tua pada saat itu. Mudah-mudahan teman-teman kita yang ada di sini, kita tergolong seorang pemuda yang disebut namanya di langit seperti Uwais Al-Qarni. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwa sesungguhnya di hari kiamat setiap nabi memiliki syafaat, akan tetapi setiap nabi memiliki doa yang mustajab. Likullin nabiyyin da'watum mustajabah. Sesungguhnya setiap nabi memiliki doa yang mustajab. Akan tetapi setiap nabi telah menyegerakan doanya tersebut. Akan tetapi Nabi Muhammad, beliau katakan, aku menyimpan doaku di akhirat kelak sebagai syafaat bagi umatku yang kelak mereka yang mati dari kalangan umatku sedangkan mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun.
Inilah pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Sekarang kita lihat yang terjadi barusan Jumat yang lalu, Ustazah, dialog di RRI tentang lem. Penggunaan lem oleh kalangan remaja yang didapati pada saat itu di Beteng Orange. Barusan selesai dialog Jumat Mubarak, beberapa hari kemudian terjadi juga pencurian helm, sayap helm sendiri di rumah yang dicuri oleh seorang remaja putri. Ini yang menjadi tanda tanya kepada kita semua, sebenarnya ada apa? Oleh karenanya kami safari seperti ini merangkul teman-teman semua pemuda, mari kita jangan sampai kita terjerumus di hal-hal yang buruk seperti itu, karena sangat rugi sekali berkecimpung di dalam masjid, melakukan hal-hal kebaikan, melakukan hal-hal program-program keagamaan. Bukankah nanti di hari kiamat akan Allah berikan naungan kepada pemuda-pemuda yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya yaitu seorang pemuda yang apabila engkau melihatnya bolak-balik dari rumah menuju masjid, maka saksikanlah bahwa dia adalah pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebentar nanti teman-teman kita bisa diskusi setelah Isya. Apakah di sini remaja masjidnya aktif, Pak Imam? Di sini remaja masjidnya aktif. Remaja masjidnya aktif. Insyaallah aktif. Insyaallah ya. Mungkin ibu-ibu dorong juga pemuda-pemuda di sini untuk bisa mengaktifkan remaja masjid di sini, ibu-ibu. Karena kalau kita ke masjid, maka kita akan memberikan keberkahan bagi keluarga kita yang ada di rumah. Bagaimana kalau dia seorang pemuda yang tiap harinya bolak-balik menuju masjid dan ke rumah, maka pasti dia akan memberikan keberkahan bagi keluarga kita yang ada di rumah. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan qalbuhu mu'allakum bil masajid, bahwa jantungnya orang beriman itu ada di masjid. Terus apa yang harus kita cari di luar, teman-teman sekalian? Oleh karena itu tadi yang disampaikan oleh Ustazah Radia sangat banyak, sangat panjang lebar. Intinya mari kita makmurkan rumahnya Allah Subhanahu wa taala dengan mencintai Rasulullah. Jangan sampai suatu saat nanti ketika kita menghadap Rasulullah, ketika nanti di hari kiamat Rasulullah tidak kenal kita. Ketika seluruh manusia meminta syafaat pada saat itu, meminta syafaat kepada Nabi Adam, kepada Nabi Ibrahim, Nuh, Musa dan Isa, semuanya malu meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Seluruh doa-doa mustajab mereka segerakan untuk mengazab orang kafir dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita bersyukur kita sebagai umat Nabi yang Nabi Allah spesialkan, Allah berikan doa khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai syafaat nanti di yaumil qiyamah. Semoga kita yang ada di dalam sini bisa mendapatkan syafaat di hari kiamat dengan syafaat yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Ustazah Radia, terima kasih teman-teman remaja masjid dan ibu-ibu majelis binaannya dari Ustazah Radia. Mungkin ini bukan silaturahmi kita yang terakhir. Mungkin suatu saat kita bisa bersilaturahmi kembali, dan kami mohon doa kepada teman-teman sekalian dan ibu-ibu majelis talim bahwa ini bukan safari pertama dan terakhir kami, ya Ustazah. Tetapi setelah ini kami akan berkunjung ke masjid-masjid yang lain. Kami berharap agar seluruh remaja masjid di Maluku Utara, terkhusus kota Ternate, menjadi contoh bagi remaja masjid yang ada di 10 kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku Utara, termasuk juga dengan ibu-ibu majelis
yang tentunya binaan dari Al-Ustazah Radia, insyaallah. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan teman-teman tong ambil dokumentasi dulu boleh di sini.